Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kejatuhan terbesar manusia sangat mudah terjadi justru ketika manusia berada di posisi terbaiknya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara ingin tahu jawabannya? Tetaplah bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan, dalam program Renungan Harian Channel 5M. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati renungan harian yang akan kami dengarkan ini ya Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, serta menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui renungan ini. Amin. Renungan diambil dari 2 Samuel 24 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Saudara terkasih dalam Tuhan, Raja Daud terkenal sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Raja Daud memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda dengan Raja Saul. Pengenalan Daud akan Tuhan, kepekaannya akan suara Tuhan, dan hatinya untuk Tuhan memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Tuhan juga memilih Daud sebagai raja bukan berdasarkan latar belakangnya, tetapi berdasarkan hatinya. Tetapi itu bukan berarti Raja Daud tidak luput dari kesalahan. Di dalam kepemimpinannya, ternyata Raja Daud membuat beberapa kesalahan. Kesalahan yang dibuatnya bukan karena dia tidak peduli akan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi dia cenderung mengambil tindakan secara impulsif. Tindakan impulsif adalah sebuah tindakan yang dilakukan tanpa berpikir panjang dan terbawa suasana, tanpa memikirkan konsekuensi dari hasil tindakannya. Salah satu tindakan impulsif yang dilakukan oleh Raja Daud dan menyebabkan hukuman atas bangsanya adalah ketika dia sedang berada di puncak keberhasilan dan kemakmurannya. Raja Daud memerintahkan untuk menghitung jumlah rakyatnya. Tindakan tersebut dilandasi oleh sikap Raja Daud yang merasa bangga dengan kejayaannya. Raja Daud juga mulai mengandalkan pemikirannya sendiri dengan berpikir bahwa keamanan kerajaannya bergantung kepada kekuatan pasukannya dan bukan malah menyerahkan keselamatan bangsa itu kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang telah memberikan keberhasilan dan kejayaan bagi bangsa Israel selama itu. Selain itu juga perhitungan yang diperintahkan oleh Raja Daud juga didasari oleh tinggi hati dengan tujuan untuk memuliakan dirinya sendiri. Itu jelas tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan telah memperingatinya melalui Yoab, namun Raja Daud tetap saja mengikuti keinginannya untuk melakukan perhitungan. Setelah perhitungan itu terjadi, Raja Daud sadar dari tindakan impulsifnya bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari cerita Raja Daud tersebut kita bisa belajar bahwa kejatuhan terbesar manusia adalah ketika manusia berada di posisi terbaiknya. Penyebabnya tidak jauh dari membanggakan diri sendiri atau tinggi hati. Hal itu jelas tertulis di dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita perlu menyadari bahwa apapun yang kita miliki, baik itu pencapaian yang gampang atau pencapaian yang susah, semuanya adalah dari Tuhan. Untuk menyadari bahwa semua itu adalah dari Tuhan, kita perlu memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dan mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, supaya hati kita senantiasa dipenuhi dengan sikap rendah hati dan dijauhkan dari sikap tinggi hati. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami tetap rendah hati di hadapan-Mu dan tidak ada lagi sikap tinggi hati, arogansi, kesombongan yang berpotensi menyebabkan kehancuran dalam hidup kami.
apapun yang ada dalam kehidupan kami saat ini, semuanya adalah berasal daripada-Mu. Terus materaikan senantiasa pemahaman ini dalam loh hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini dan channel ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sehingga dengan demikian, saudara juga telah terlibat dalam pelayanan ini dan dipakai Tuhan jadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.